Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, penyelenggaraan jaminan sosial merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan warganya. Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan amanah dari pemerintah untuk menyelenggarakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja. Hingga saat ini sudah sejauh mana optimalisasi penyelenggaraan program tersebut? Sudah bergabung bersama kami Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Bapak Anggoro Eko Cahyo. Pak Anggoro, terima kasih sudah bergabung di Metro TV, Pak. Terima kasih, Gadis. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah baik. Oke, Pak Anggoro, saat ini kan memang sudah di era yang luar biasa, digitalisasi, pola bisnis banyak yang shifting, saat ini juga lapangan pekerjaan dan pilihan profesi semakin luas, banyak sektor-sektor informal yang kemudian bermunculan. Apa kemudian upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi tenaga kerja Indonesia, baik yang di tanah air maupun juga di luar negeri? Ya, jadi pertama-tama saya menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu badan hukum publik yang diberikan amanah oleh negara untuk melindungi pekerja dan mensejahterakan pekerja melalui 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan, dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan yang terbaru jaminan kehilangan pekerjaan. Dan saat ini sudah ada 37 juta pekerja yang terlindungi. Dan kami saat ini mengelola 670 triliun rupiah dana pekerja yang kami kelola yang nantinya akan dipergunakan pada saat pekerja membutuhkan, apakah karena kecelakaan atau kematian atau hari tua. Nah, memang betul sekarang kita lihat mulai ada shifting ya, ada perubahan ya di sektor pekerja, mulai remote, banyak pekerja formal menjadi informal, pekerja prima upah menjadi bukan prima upah. Ini tantangan buat kita. Karena pekerja informal ini juga adalah pekerja-pekerja yang punya risiko kerja dan harus dilindungi. Dan ini adalah segmen yang sekarang menjadi fokus kita. Nah, untuk melindungi mereka, memang kita harus punya banyak kerjasama. Kolaborasi menjadi penting, dan kita pendekatannya dengan pendekatan ekosistem. Pendekatan ekosistem desa, ekosistem e-commerce, ekosistem pasar, dan juga UMKM. Nah, ini yang kita anggap sebagai sebuah pendekatan. PMI juga begitu. PMI kita harus juga pendekatan kepada negara-negara tujuan PMI, kerjasama dengan Social Security di negara lain, dengan pemerintah setempat, kita akan kerjasama juga. Nah, untuk daerah-daerah yang remote, kita juga perlu kerjasama dengan perbankan, dengan agen-agen bank, kita juga harus kerjasama, supaya kita bisa mengedukasi mereka. Karena kata kuncinya di sektor itu adalah edukasi, literasi, untuk sektor informal. Baik. Nah, kemudian sektor-sektor apa saja, Pak, yang bisa mendapatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan? Kami melindungi semua sektor. Paling tidak ada 4 segmen yang kita lindungi. Pertama adalah segmen penerima upah. Adalah para pekerja yang bekerja di para pemberi kerja. Adalah pekerja-pekerja yang setiap bulan terima gaji. Jadi pekerja kantoran, yang pekerja formal. Kedua, segmen bukan penerima upah. Adalah segmen-segmen yang orang-orang yang pekerja mandiri. Mereka bekerja sendiri, dengan penghasilan sendiri. Seperti pedagang, petani, nelayan, ojek online, termasuk gig workers nih anak-anak muda itu ya. Nah, inilah yang sekarang jadi fokus kita nih, pekerja informal. Ketiga, pekerja jasa konstruksi. Pekerja di infrastruktur, juga seperti di program IKN, itu juga mereka juga termasuk pekerja konstruksi. Dan keempat, pekerja migran Indonesia. Mereka yang ada di luar negeri. Dan PMI ini uniknya adalah mereka dilindungi sejak mulai berangkat, saat di sana, dan saat kembali mereka terlindungi. Jadi empat sektor itu semua dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oke, Pak Anggoro tadi sempat singgung, mungkin sudah jawab terkait dengan manfaat apa saja yang bisa didapatkan oleh para pekerja. Tapi mungkin masih banyak masyarakat yang belum paham gitu. Ketika mulai bekerja, apa saja sih manfaat-manfaat dalam perlindungan yang disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan? Boleh dijelaskan? Ya, jadi sesuai dengan perlindungan untuk ketenagakerjaan, maka ini adalah perlindungan bagi para pekerja. Mereka yang bekerja itu mulai dari berangkat dari rumah, keluar rumah, berada di tempat kerja, dan sampai kembali ke rumah. Jika terjadi kecelakaan kerja, maka mereka akan terlindungi. Terlindungi dari apa? Dari risiko kecelakaan kerja. Diobati sampai dengan sembuh, tanpa batasan biaya, dan sampai kembali bekerja. Dan bahkan, begitu dia nggak bekerja, maka penghasilan bulanannya itu diganti oleh BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya sesuai yang dia daftarkan upahnya. Jadi namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Itu yang diberikan sebagai perlindungan
sebagai wujud negara hadir melindungi warga negaranya yang bekerja. Program yang kedua adalah jaminan kematian. Jadi kalau sampai kecelakaan kerja dan terjadi kematian tentu kita tidak harapkan ya. Itu akan santunannya adalah 42 juta rupiah atau 48 dari gaji atau upah yang didaftarkan. Dan juga beasiswa untuk 2 orang anak. Dari TK hingga perguruan tinggi untuk 2 orang anak. Yang nilainya itu 174 juta rupiah. Nah ini yang banyak sekali para pekerja tidak tahu. Bahwa mereka bekerja itu kan tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk keluarganya juga, untuk anak-anaknya. Dan perlindungan ini juga menjamin keluarga. Jadi anak-anak bisa tetap sekolah. Nah inilah selalu kita ingatkan kepada mereka yang bekerja itu, pastikan mereka terlindungi, terdaftar, karena dengan demikian anak-anak bisa tetap sekolah. Dan yang manfaat yang lainnya adalah jaminan hari tua, JHT. Begitu hari tua, dia punya tabungan, sehingga pada saat hari tua, risiko tua tidak bisa dihindari, tapi dia punya tabungan untuk melanjutkan hidup supaya wajar, tetap sejahtera. Makanya tujuannya memang perlindungan jaminan sosial ini adalah mensejahterakan pekerja. Jadi tidak hanya saat bekerja, tapi saat berhenti bekerja karena masa usia tuanya, dia tetap sejahtera. Dan jaminan pensiun, bagi yang memang mengambil program jaminan pensiun. Kalau JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, sesuai dengan yang terbaru, ya kalau dia kehilangan pekerjaan, dia dapat gaji selama 6 bulan, selama dia tidak bekerja. Jadi itu 5 program yang kita selenggarakan sebagai wujud negara hadir melindungi pekerja. Oke, tadi Pak Anggoro juga sampaikan bahwa penting di sini harus ada kolaborasi. Siapa saja kemudian yang digandeng BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan universal coverage jaminan sosial di Indonesia? Ya, yang pasti kita dengan adanya Inpres 2 tahun 2021 bahwa Presiden menyampaikan Inpres itu untuk meminta kementerian lembaga, pemerintah daerah untuk bersama-sama mengoptimalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di masing-masing kementerian dan pemerintah daerah. Dengan bentuk apa? Dengan bentuk regulasi-regulasi yang dikeluarkan. Dan kami mengapresiasi kementerian dan pemerintah daerah yang sudah memberikan regulasi itu. Sehingga ini bisa menjadi motivasi, inspirasi bagi daerah lain yang belum membuat pergub, perda, supaya apa? Supaya mereka juga bisa membuat hal yang sama agar mereka bisa mengakselerasi perlindungan. Itu di kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Perusahaan-perusahaan juga begitu. Perusahaan-perusahaan kita dorong untuk memastikan supply chain di perusahaan itu juga ikut serta. Mungkin kalau pegawainya sudah, tapi supply chain-nya, mungkin rantai pasoknya juga punya pegawai, punya karyawan, juga kita pastikan mereka terdaftar. Dan tidak hanya itu, karyawan-karyawannya juga bisa mereka mendaftarkan orang-orang di sekitarnya. Kita punya program namanya Sertakan, sejahterakan pekerja sekitar Anda. Jadi karyawan, pekerja prima upah, mendaftarkan orang sekitarnya. Membantu rumah tangganya, supirnya. Jadi kita harus kolaborasi dengan banyak pihak, termasuk juga tadi tokoh-tokoh masyarakat di sekitar kita. Oke, semua harus saling bahu-membahu mendukung ya. Yeah. Baik, Pak Anggoro, perbincangan kita masih akan kita lanjutkan usai jeda pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kami masih bersama dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pak Anggoro. Kalau kita lihat di masa sekarang teknologi semakin berkembang cepat, inovasi sudah menjadi sesuatu yang pasti begitu, yang harus dikembangkan dan terus diciptakan. Dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri, apa yang diciptakan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan kemudahan untuk para peserta? Ya. Kami sebagai Badan Hukum Publik memang spiritnya selalu membangun Badan Hukum Publik harus berikan layanan publik yang baik. Jadi customer centricity itu jadi value penting buat kita. Jadi kita harus berpikir bagaimana peserta itu mulai dari mencari informasi, mendaftar, dan yang terpenting waktu mengajukan klaim itu harus mudah, harus sangat mudah. Sehingga kita membangun sebuah ekosistem namanya Jam Sostek Mobile. Aplikasi mobile kita bangun agar apa? Agar mereka mudah untuk mendaftar. Jadi kalau di industri keuangan yang lain kan sudah hal yang biasa. Nah, kita terapkan di BPJS Ketenagakerjaan sehingga para pekerja mudah mendaftar. Khususnya karena segmen pekerja informal tadi itu, mereka tersebar di mana-mana dan mereka pasti sudah punya, kebanyakan sudah punya handphone ya. Nah, itu kita harapkan mereka bisa mendaftar dengan mudah. Kita berharap dengan aplikasi ini akan memudahkan menjangkau mereka dengan cara yang murah juga, karena sehari-hari mereka bisa gunakan. Nah ini, dengan Jam Sostek Mobile ini, tidak hanya mudah mendaftar, kita juga kembangkan, mereka juga bisa mudah melakukan klaimnya. Kalau dulu, klaim jaminan hari tua itu butuh waktu 5 hari.
Sekarang dengan JEMO, kita sebut jam sostek mobile, kita sebut JEMO ya. Itu cukup 15 menit mereka bisa cair klaimnya. Nah itu kita sebut sebagai sebuah kemudahan karena era digitalisasi kan nggak terhindarkan ya. Jadi itu inovasi yang kita lakukan supaya mereka bisa merasakan manfaat sebagai peserta dan juga mereka bisa anytime mereka bisa cairkan tanpa harus datang kantor cabang. Artinya keunggulannya adalah kecepatan, kemudahan, langsung diklaim, ditransfer ke rekening masing-masing begitu ya. Ya, aplikasi jam sostek mobile tadi itu tidak hanya untuk memudahkan kita klaim, tapi juga bisa untuk pengajuan fasilitas perumahan, pinjaman perumahan. Kita sebut manfaat layanan tambahan. Perumahan bisa, dana siaga juga bisa, entertainment juga bisa. Artinya kita tambahkanlah yang kebutuhan sehari-hari. Ini harapannya mereka akan bisa menggunakan jam sostek mobile itu sehari-hari. Nggak hanya pada saat klaim, tetapi sehari-hari mereka bisa pakai. Karena kebanyakan mereka sering juga mengecek saldo jihadnya, sering gitu, rutin. Habis gajian dia cek saldonya gitu. Selama ini mereka nggak tahu saldonya berapa. Jadi sekarang supaya mereka bisa rutin, mudah, mereka bisa melalui jam sostek mobile-nya. Baik, tapi pasti ada tantangannya ketika di era yang banyak perubahan teknologi bermunculan dan saat ini juga sudah ada aplikasi dari JEMO. Apa tantangannya untuk dari BPJS Ketenagakerjaan terhadap para peserta yang mungkin masih banyak yang belum paham begitu ya? Iya, betul. Tadi karena segmen kita lebar ya, luas sekali. Ya, luas ya. Tantangannya adalah literasi terhadap teknologi beragam ya, beragam. Kita lihat contoh misalnya, kalau kita ketemu dengan para nelayan, ternyata para nelayan sudah sangat familiar karena dia kalau melaut mereka bawa handphone karena butuh GPS ternyata kan. Tapi kalau untuk petani enggak semuanya juga. Jadi memang akhirnya kata kuncinya harus edukasi yang semakin sering. Kita butuh juga dukungan dari kelompok-kelompok tani, butuh dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat, sehingga ada orang-orang yang bisa membantu kita mengedukasi, mengumpulkan dalam satu kelompok, kita bisa mengedukasi bersama-sama. Artinya kita tetap mendorong penggunaan aplikasi mobile atau aplikasi digital, tetapi secara bersama-sama. Karena menjadi tidak mudah bagi mereka kalau harus datang ke kantor kami. Terlalu jauh kan buat mereka. Tapi paling tidak mereka sudah mulai dikenalkan dengan teknologi digital. Dan yang terpenting adalah mereka harus merasakan bahwa mudah mendaftar. Itu yang terpenting. Supaya barrier to entry-nya itu tidak ada. Baik, tapi bagaimana sih Pak Anggoro untuk sosialisasinya sendiri? Karena kalau kita bahas pekerja informal untuk menjangkau mereka itu susah begitu ya. Nah, seperti apa mungkin kemudian BPJS Ketenagakerjaan dalam pendekatannya atau sosialisasinya? Ya. Tadi kita mulai pendekatan pakai ekosistem ya, Mbak Gadis ya. Ekosistem desa adalah ekosistem yang kita lihat potensinya besar. Kita tahu 65% pekerja informal ada di desa. Ini sesuai dengan arahan Pak Presiden juga bahwa kita membangun dari pinggir, mulai dari desa. Maka kita fokus kepada ekosistem desa dan mulai dari kecamatan. Kita punya kampanye namanya kerja keras bebas cemas. Kenapa namanya kerja keras bebas cemas? Kita lihat saudara-saudara kita di desa kan kerja keras setiap hari, dan kecemasan mereka adalah kalau terjadi risiko kerja, besok dia nggak bisa kerja. Misalnya dia kalau dia petani digigit ular, besok dia nggak bisa kerja, maka kemungkinan nanti berpengaruh pada panen gitu. Nah kecemasan itu kan resiko itu pindahkanlah ke BPJS Ketenagakerjaan. Makanya kerja keras bebas cemas dengan cara jadi peserta. Nah kerja keras bebas cemas ini sudah 2 tahun lalu kita luncurkan. Tahun ini fokus namanya kerja keras bebas cemas masuk desa. Jadi fokus pada desa. Nah ini yang kita lakukan, kita kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan kecamatan, dan tools materi komunikasi juga kita sesuaikan. Talent-talentnya juga para petani, para nelayan yang ada di desa, supaya lebih dekat antara mereka. Jadi lagi-lagi ini kolaborasi, harus kolaborasi dengan tokoh masyarakat, dengan pejabat daerah, pemerintah daerah setempat, untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Dengan kanal-kanal yang mereka biasa gunakan, agar kita dekat dengan mereka. Kita juga punya agen-agen di lapangan. Kita sebut agen perisai. Kenapa namanya perisai? Karena perisai kan perlindungan ya. Agen perisai ini adalah kita memberdayakan tokoh-tokoh masyarakat, seperti misalnya marbot masjid. Mereka kita edukasi untuk mengenal program kita, dan mereka yang akan menjelaskan mengenai program kita. Mereka jadi kepanjangan tangan kita di daerah-daerah. Karena mereka lebih didengar di daerah-daerah. Selain memang kalau ada klaim-klaim yang memang sudah mulai ada santunan, saat penyerahannya juga
kita sampaikan di balai desa. Supaya mereka juga lihat, oh ternyata betul ya klaimnya itu mudah, oh ternyata betul ya manfaatnya itu besar gitu. Dan bisa dirasakan langsung oleh dan para ternyata peserta. yang namanya risiko itu bisa terjadi kapanpun juga. Ternyata tetangga saya juga merasakan manfaatnya, anaknya bisa sekolah, jadi sesuatu yang real harus kelihatan. Kami menyadari masih banyak segmen pekerja yang penghasilannya itu cukup hanya untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka tidak mampu menyisihkan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu kita punya program sebuah gerakan. Kita sebut namanya Sertakan. Sertakan itulah sejahterakan pekerja sekitar Anda. Ini sebuah gerakan gotong royong yang menggerakkan masyarakat, para pekerja yang sudah menjadi peserta atau pekerja penerima upah, untuk dia melihat lagi sekitarnya. Adakah orang-orang sekitarnya yang memang pekerja-pekerja rentan, pekerja-pekerja yang punya risiko kerja, tapi tidak mampu, bisa kita lindungi. Jadi seperti mereka bersedekah lah, mereka melindungi katakanlah tukang sampah yang di rumahnya, pembantu rumah tangga yang di rumahnya. Dia lindungi, dia bayarkan iurannya setiap bulan, sehingga kalau terjadi risiko mereka ada perlindungannya. Nah ini program gotong royong yang kita dorong, agar apa? Agar semua pekerja, baik yang mampu dan tidak mampu, itu terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Artinya negara hadir bagi mereka agar mereka tetap bisa hidup dengan layak jika terjadi risiko kerja. Oke, baik. Pak Anggoro, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami, pemirsa. Pak Anggoro, tadi kita sudah bahas kanal-kanal digital yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memudahkan masyarakat mengklaim, begitu ya. Boleh dijelaskan seperti apa prosesnya sebetulnya supaya masyarakat lebih tercerahkan kembali? Seperti apa sih mudahnya untuk mengklaim BPJS Ketenagakerjaan? Ya, jadi kita siapkan beberapa kanal untuk peserta yang ingin mengklaim jaminan hari tua, JHT yang di bawah 10 juta, mereka cukup mendownload aplikasi JEMO, Jam Sostek Mobile. Prinsipnya semua peserta bisa download, tetapi kalau untuk saldo di bawah 10 juta, mereka bisa pakai JEMO langsung untuk pengajuan klaimnya. Mereka bisa langsung cair, langsung masuk ke rekening. Tapi untuk 10 juta ke atas, mereka bisa inquiry saldo, bisa JEMO, tetapi untuk klaimnya mereka pakai web. Kayak lapak asik, .bpjsketenagakerjaan.go.id. Mereka masuk ke sana, mereka scan dokumen, lalu cairkan. Karena jumlahnya agak lebih besar, kita harus mitigasi risiko lebih baik ya. Tapi juga kalau misalnya dekat ke cabang, mereka bisa ke cabang. Karena cabang kami juga sudah kita perbaiki dan desainnya green design. Desain lebih aman, lebih nyaman, dan lebih ramah disabilitas. Nah, kita juga sudah memperbaiki bisnis prosesnya. Jadi kalaupun ke cabang, sekarang hampir tidak ada antrian karena prosesnya lebih cepat. Untuk itu saya juga sekali menghimbau nih Mbak Gadis, jangan lagi menggunakan calo. Karena dulu masih banyak yang ke cabang itu menggunakan calo. Padahal nggak perlu calo, cukup datang ke cabang langsung, prosesnya lebih mudah dan nggak perlu calo. Jadi harapannya dengan proses yang lebih cepat ini nggak perlu calo. Karena sekarang success rate kita 99,88%. Artinya yang datang sebagian besar ya disetujui karena proses lebih cepat. Kalau dulu mungkin banyak dokumen yang perlu dilengkapi ya, sehingga akhirnya muncullah percaloan. Nah inilah yang kita sebut proses menjadi lebih mudah dan cepat. Kalau bisa digital, kenapa harus datang ke cabang? Tetapi ada juga yang masih senang ke cabang soalnya. Jadi ya kita siapkan lebih cabang. Yakin, lebih begitu yakin, ya, butuh ngobrol, butuh apa, nanya-nanya supaya pasti gitu. Ya nggak apa-apa juga, silahkan aja karena cabang kita juga tetap standby, ready, dan sudah kita perbaiki. Jadi harapannya mereka lebih nyaman saja. Baik, dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan, lalu bagaimana kemudian pemaksimalan utilisasinya? Respon dari para peserta seperti apa, Pak? Sangat baik karena kalau kita bicara digitalisasi, sekarang yang datang ke cabang kita itu tinggal 7% dari total klaim yang masuk. Sampai dengan pertengahan tahun ini, total klaim yang masuk itu sudah 2,5 juta klaim yang masuk. 2,5 juta klaim masuk, 7%-nya yang ke cabang, 52% melalui JEMO, lalu 41% melalui lapak asik tadi itu yang melalui web. Jadi memang sudah sangat efisien bagi mereka, bagi peserta sudah sangat mudah karena mereka nggak perlu repot-repot ke kantor kita, nggak perlu macet, nggak perlu antri, mereka bisa langsung dari tempatnya mereka bekerja saja. Jadi responnya sangat positif dan ini menurut kita akan kita teruskan karena apa? Karena akan mempermudah mereka juga, terutama bagi pekerja informal yang remote ya. Tadi kan pekerjanya kan
bekerja remote, nggak di kantor. Memudah mereka juga untuk bisa mendaftar dan bahkan nanti begitu klaim juga lebih mudah. Manfaat-manfaat ini yang harusnya sebenarnya dimaksimalkan oleh para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ya, harapannya mereka bisa manfaatkan. Oke, terakhir Pak Anggoro, ke depan apa inovasi yang akan dilakukan atau diciptakan lagi oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih memaksimalkan dan juga meningkatkan kualitas dan layanan dari BPJS Ketenagakerjaan? Ya, yang terbaru terkait pekerja migran Indonesia ya. Ada Permenaker yang terbaru, Permenaker 4 tahun 2023. Pekerja migran itu semula manfaat bagi pekerja migran itu ada 14 manfaat dari mereka. Sekarang ada 21 manfaat, ada tambahan manfaat baru. Ada 7 manfaat baru dan 9 yang diperbaharui. Nah, ini kita melihat sebuah manfaat yang baik bagi mereka dan bahkan yang menarik adalah manfaatnya bertambah, perlindungannya bertambah, tapi iurannya nggak bertambah. Nah, ini harapannya kita menghimbau para pekerja migran pastikan pada saat mereka bekerja di luar negeri mereka terdaftar. Karena apa? Resiko kerja luar negeri juga tidak kecil. Dan sekarang juga kita sudah mempermudah mereka bisa melakukan klaim dari luar negeri. Ada e-claimnya, e-form untuk klaim. Jadi kita perlu sama-sama saling mengedukasi untuk mereka bisa mendaftar dan pada gilirannya nanti mereka kembali ke tanah air, mereka tetap punya perlindungan. Nah, ini yang kita perlu bersama-sama mengedukasi. Termasuk juga kita kerjasama dengan negara tujuan PMI, mereka bisa mendaftar. Dan inovasi di teknologi tentu kita akan terus kembangkan. JEMO, Jam Sostek Mobile, kita akan terus kembangkan, tidak hanya klaim, tidak hanya manfaat untuk pinjaman perumahan. Ke depan JEMO ini kita akan kembangkan untuk tempat juga untuk mencari kerja, semacam job service. Jadi kalau ada orang yang di PHK bisa cari kerja di situ juga. Nah, ini kita next step-nya JEMO akan menjadi job portal juga di situ. Selain manfaat program, kami juga memberikan manfaat layanan tambahan berupa pinjaman dengan bunga ringan untuk kredit uang muka rumah, untuk pinjaman perumahan, untuk renovasi rumah, dan ini kita bekerjasama dengan perbankan. Tentu saja ini bagi para peserta yang juga mengambil program jaminan hari tua. Dan tidak hanya itu, kita juga memberikan geria hunian bagi para pekerja, kita sebut rusunawa, rumah susun sewa, yang saat ini sudah kita sediakan juga di 3 titik, di 4 titik bahkan, di Cikarang dan di Batam. Dan ke depan juga kita akan sediakan lagi di Sukabumi, di Lido, di Jawa Tengah, dan di Jawa Timur. Ini semata-mata kita sediakan tempat-tempat tinggal bagi mereka yang dekat dengan tempat mereka bekerja, dengan pabrik, dengan industri, agar apa? Agar mereka bisa hemat biaya transportasi dan lebih produktif, karena waktunya nggak habis di jalan. Akhirnya apa? Mereka bisa lebih menabung, bisa lebih produktif, dan ujung akhirnya mereka lebih sejahtera. Jadi terakhir yang pasti kita akan terus berinovasi. Yang pasti himbauannya adalah pastikan seluruh pekerja itu menjadi peserta, terdaftar, karena itulah hak konstitusinya mereka sebagai warga negara, sebagai pekerja, agar apa? Agar mereka bisa bekerja dengan tenang, bisa kerja keras bebas cemas, dan keluarga di rumah tidak was-was. Baik, kita harapkan masyarakat ini kemudian benar-benar bisa merasakan manfaat yang dihadirkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dengan hadirnya BPJS Ketenagakerjaan tentu negara hadir untuk masyarakat, begitu ya. Baik, terima kasih Pak Anggoro Eko Cahyo, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan sudah bergabung bersama kami. Perbincangan ini juga sekaligus mengakhiri perbincangan kita pemirsa di Newsline kali ini. Saya Gadis Bianca, pamit undur diri. Sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.